warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Jember. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang digunakan dalam ayat suci Al-Quran dan merupakan bahasa yang pertama kali dilafalkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Bahasa Arab juga merupakan bahasa yang tidak dapat dipisahkan oleh orang muslim di dunia. Salah satu motivasi belajar bahasa Arab bagi seorang muslim adalah bahwa agama Islam pertama kali turun dibawakan oleh makhluk yang paling sempurna di muka bumi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah seorang dari bangsa Arab. Umat Islam diberikan satu kitab, yakni bernama Al-Quran, yang mana sebagai pedoman dan petunjuk serta pelajaran dan peringatan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Maka dari itu, belajar bahasa Arab adalah merupakan salah satu hal yang penting bagi umat muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar supaya kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Dalam belajar, kita harus bisa menyeimbangkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Salah satu pengetahuan umum yang harus kita pelajari yaitu matematika. Karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita tidak terlepas dari ilmu matematika. Contoh kecilnya saja, ketika kalian melakukan suatu aktivitas, pasti kalian berpatokan pada jam. Contoh ini sudah memuat konsep matematika di dalamnya. Contoh lain, ketika kalian berbelanja ke pasar ataupun ke kantin sekolah, ketika kalian melakukan jual beli, di sana sudah memuat konsep matematika. Yang tidak kalah penting, dalam Al-Quran itu juga memuat konsep matematika. Contohnya pada surat Al-Kahfi ayat 25 yang memiliki arti, dan mereka berada di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Di sana sudah memuat konsep matematika yaitu penjumlahan. Maka dari itu kita harus semangat dalam mempelajari matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Teknik IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Tanpa kita sadari, ternyata sel yang sekecil itu dan mungkin terabaikan oleh kita memiliki kuasa Tuhan
yang ada dalam setiap fungsi, struktur, dan metabolisme di dalamnya. Dari peristiwa tersebut, menuntut kita untuk belajar bersyukur, menghargai hal kecil yang ada dalam tubuh kita maupun di lingkungan sekitar kita. Dari hal inilah yang saling mendukung satu sama lain akan membentuk sebuah organisme yang kuat. Seperti halnya kita, sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa Indonesia yang pintar, cerdas, dan berkualitas, seharusnya mampu saling membantu satu sama lain untuk membentuk Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Tadris IPS, program studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Seperti banyak diketahui orang, bahwasanya globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh penjuru dunia yang harus mengikuti secara cepat pula. Nah, namun perlu kita ketahui juga, globalisasi memiliki dua mata pisau, yang mana di satu sisi memiliki dampak positif dan di sisi lain ada juga dampak negatif. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, kita harus memperkuat karakter kita sebagai anak bangsa Indonesia, dan juga kita harus mempunyai nilai-nilai positif dalam diri kita untuk melawan ataupun mempertahankan pengaruh dari globalisasi skala internasional itu. Oleh karena itu, mari perkuat gotong royong, jalin kebersamaan, bangun komunikasi yang baik, dan tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sejak dini sampai waktu yang tidak ditentukan. Seperti halnya pendidikan agama Islam tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya saja, namun membahas masalah dunia atau pendidikan. Maka dari itu kita harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tidak hanya mengetahui saja, namun kita diwajibkan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Maka dari itu, ketika kita belajar, jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Ingat nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruntuk adik-adik siswa yang saya banggakan, semoga di masa depan kalian bisa menjadi kebanggaan bangsa. Teruslah belajar dan jadilah orang yang berpendidikan. Walau saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, yang terkadang membuat malas dan jenuh dalam belajar. Namun jangan jadikan hal ini alasan untuk kalian terus bermalas-malasan. Mengapa? Karena masa depan kalian masih panjang dan kalian adalah harapan bangsa di masa yang akan datang. Teruslah belajar dan semangat untuk menggapai cita-cita atau impian yang kalian miliki, karena kalian tidak pernah tahu cita-cita atau impian mana yang akan terwujud nantinya. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Teruslah belajar. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Language is the important thing you need in communication, because language is a tool for communicate with others. So, let's learn English together and helpfully, especially for learning English language, because we know that English is international language.